ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada pagi yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan semoga selalu memberikan rahmat kepada kita, memberikan keberkahannya kepada kita, memberikan keringanan kepada kita untuk salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah. Di atas itu semoga kita diberi istiqamah oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari-hari ke depan ini kita akan menjalankan ibadah yang sangat besar, yaitu sholat Idul Adha, dan di situ juga ada penyembelihan hewan-hewan kurban. Di sini ingin saya jelaskan adalah waktu memotong hewan kurban. Karena seseorang apabila melaksanakan tepat pada waktunya, maka akan diberikan oleh Allah pahala yang berlipat-lipat. Saudara, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma nabda'u min yaumina hadha an nusalli thumma narji' an nusalli thumma nanhar. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertama yang kita akan kerjakan pada hari kita yang pagi hari ini. Yang pertama an-nusalli, kita sholat dulu, thumma narji', setelah sholat pulang, iya, thumma nanhar, kemudian kita potong binatang kurban. Maksudnya apa, Bib? Jadi begitu rahmat rahim kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita. Kalau kita sudah sholat, sudah dengarkan khutbatain, jangan langsung motong. Kenapa? Karena pasti kita pakai pakaian-pakaian bersih. Kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Pulang untuk ganti pakaian, untuk mempersiapkan persiapan penyembelihan hewan kurban. Pulang dulu, kemudian nanhar, kemudian kita memotong binatang-binatang kurban. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan hal yang demikian itu, yaitu dari sholat, ya, kemudian setelah sholat kita pulang, setelah pulang kita memotong hewan kurban, faqad asaba sunnatana, dia sudah melakukan sunnah-sunnah kami. Pertama, saudara, orang yang melaksanakan lebaran ini, saudara, setelah dia sholat dan mendengarkan khutbatain, kemudian dia pulang dan memotong binatang-binatang korbannya. Di situ pertama waktu masuknya orang mau memotong hewan korban. Sampai kapan, Beb? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi waktunya hanya 4 hari. 4 hari dengan hari lebaran. Tanggal 10 kita mulai motong. Setelah kita motong tanggal 10, ini saudara, seperti saya jelaskan bahwasanya setelah kita mendengarkan khutbatain. Faman nahara qabla shalah, barang siapa yang motong kambingnya sebelum sholat. Nah, ini permasalahannya, masalah ini, Pak. Kepingin cepet-cepet, tahu-tahu salah. Fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli baitihi. Itu hanya daging yang dipersembahkan untuk keluarganya. Falaisa minan nusuk fi syai', tidak ada hubungannya sama ibadah kurban sama sekali. Karena motongnya sebelum sholat. Ini harus diketahui. Kepingin buru-buru supaya dikatakan bahwa ini orang pertama yang motong, tahu-tahu belum sholat motong. Kacau tidak? Itu karena tidak mau dekat dengan ulama, tidak mau mendengarkan bimbingan-bimbingan para ulama. Kemudian saudara, hari yang pertama itu lebih bagus dari hari kedua. Memotong pada pada hari lebaran lebih afdol. Kenapa? Jelas. Kambing-kambing yang kita beli, sapi-sapi yang kita beli pasti mahal.
Tidak sama setelah kita beli hari kedua. Sebelum lebaran yang jelas sudah mahal harganya kambing dan sapi ini, saudara. Karena ini sudah memang musimnya, anyeknya orang yang jualan sapi sama kambing ini, Pak. Jadi kita harus memaklumi, ditunggu sama orang yang jual sapi sama kambing ini. Setahun penuh dia nunggu ini kesempatan. Ya kita berikan. Mudah-mudahan diberikan barokah rezekinya. Lalu saudara, itu hari yang pertama lebih afdol dari hari yang kedua. Hari pertama itu hari lebaran, tanggal 10. Kita nanti ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita kerjasama semuanya. Yang mempersembahkan kambing, yang tidak mempersembahkan kambing, yang datang, semua nanti kita bagi-bagi. Kita akan bagi-bagi, semua hadir nanti untuk menyaksikan. Karena ini milik kita semua, Pak. Alhamdulillah, itu indahnya Islam. Yang mampu memberikan yang tidak mampu. Begitulah indahnya berbagi. Dan hari pertama lebih bagus daripada hari kedua. Kecuali ada uzur, misalnya dia nggak bisa atau ada keperluan lain-lain, dia lakukan hari kedua. Yaitu hari kedua tanggal 11. Tanggal 11, lalu selanjutnya tanggal 12. Pasti sudah, kalau tanggal 12 ini lebih murah. Makanya kalau lebih murah, lebih ringan keluarkan uang. Dan pahalanya tidak sama, jangan salah paham sampean. Karena kaidah fikih yang dikatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Besarnya pahala itu tergantung beratnya diri kita untuk mengeluarkan uang. Bagi yang mengeluarkan uang awal-awal bulan Dzulhijjah pasti mahal, tapi pahalanya tidak sama. Pahalanya sangat besar sekali, saudara. Dan kapan berakhir itu? Berakhirnya tanggal 13 sebelum maghrib. Pas mau adzan maghrib selesai sudah. Jadi siapa yang memotong hewan korbannya sebelum sholat, atau dia memotong hewan korbannya setelah tanggal 13, maka itu hanya sekedar daging yang dipersembahkan kepada keluarganya. Tidak ada hubungannya sama ibadah sama sekali. Tidak ada hubungannya sama sekali sama ibadah. Itu masalah waktu, saudara. Kemudian orang yang jauh dari masjid tidak tahu kapan selesainya khutbah. Dia kira-kira itu. Kira-kira kalau sudah jam 8 biasanya orang sudah pada keluar dari masjid. Nah, kalau dia jauh dari masjid boleh itu memotong. Kalau sudah perkiraannya tepat, biasanya jam 8 orang sudah selesai semua, boleh dia motong. Ada orang yang jauh, nggak ada masjid banyak, ya itu, Pak. Atau menunggu orang yang pulang dari masjid, itu igadir. Lalu saudara, ini masalah waktu, saudara. Yang kedua masalah kulit daripada binatang yang hewan-hewan korban yang kita sembelih ini, saudara. Bahwasanya ini perlu diperhatikan. Kulit daripada hewan-hewan korban ini tidak boleh dijual. Jangan salah paham, akal-akalan, tidak boleh dijual bagi orang yang berkorban. Binatang tadi tidak boleh. Akan tetapi kalau sampai berikan kepada fuqara wal masakin, orang miskin, setelah dia terima terserah mau dijual, mau diapain, terserah orang miskin. Dan tidak boleh sebagai ongkos pemotong. Atau kalau pemotong mengatakan ya saya mau memotong, syaratnya kulitnya kasih saya. Ini tidak boleh, sudah, Pak. Karena hadis daripada Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit daripada hewan korbannya, dia sudah seperti tidak melakukan pemotongan korban apapun. Ini harus diperhatikan, saudara. Kalau kita memberikan hadiah tidak masalah. Kita memberikan ongkos kepada pemotongnya ini, jazar namanya. Kita berikan ongkos, berikan. Nanti setelah itu mau dikasih ke tukang potongnya tidak apa-apa. Baik itu berupa sedekah atau hadiah. Nah, ada masalah ini. Ini sudah tahu, tukang potongnya ini tahu kalau kulitnya ini bakal punya dia. Sekalipun dikasih ongkos, dia mau, tapi kalau kulitnya tidak dikasih, tidak mau motong sekalipun dikasih ongkos. Ini tidak boleh, Pak. Tidak boleh sudah. Mensyaratkan yang penting
untuk pengganti ujrah, untuk penggantinya ongkos tidak boleh. Kalau mau diberikan hadiah tidak masalah. Dan orang yang kaya misalnya diberikan hadiah, saya misalnya motong, saya berikan orang yang cukup, ini saya berikan hadiah, bukan sedekah. Kalau sedekah tidak boleh. Kemudian sama orang yang kaya ini dijual, itu pun tidak boleh. Dijelaskan oleh Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, dilarang untuk menjual daripada kulitnya. Kalau mau dimanfaatkan kulitnya untuk jidurnya masjid atau apa, terserah, ada masalah. Atau kita serahkan kepada orang miskin. Orang miskinnya nanti mau jual, mau apa, sudah lepas daripada kewajiban kita. Atau kita memberikan daging kepada pemotong, tetapi daging ini sebagai penggantinya ongkos untuk motong, itu pun tidak boleh, saudara. Apapun yang kita berikan, kalau itu atas dasar sebagai ongkosnya, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita mau memberikan apa sebagai hadiah atau sedekah, tidak masalah. Yang jelas tukang potongnya itu harus dikasih ongkos. Setelah itu mau diberi daging, mau diberi apa, tidak ada permasalahan sama sekali. Dan di sini saudara, di Masjid Riyadhus Shalihin, mari kita ta'awun, mari kita kerjasama semua. Dan insya Allah akan mengadakan pemotongan hewan kurban. Dan juga ibu-ibu kami minta dengan hormat, mari kita kerjasama, karena kami butuhkan untuk memotong dagingnya, untuk membagi-bagi, semua bekerja sama. Insya Allah nanti ada beberapa ekor sapi yang akan dipotong di Masjid Riyadhus Shalihin ini. Alhamdulillah. Dan semuanya yang datang kita bagi-bagi semua di depan kita semua, Pak. Bagi semua yang mengantar, yang mengapa. Karena kita mengharap daripada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan sehat wal afiat. Mudah-mudahan apa yang kita persembahkan diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillah.